Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan pastikan Anda sudah divaksin COVID-19 agar negeri kita terbebas dari pandemi COVID-19. Saya Udin, Duta Seni Budaya Kabupaten Banjarnegara, ingin mengabarkan keanekaragaman keunikan seni budaya di Kota Dawet Ayu Banjarnegara dalam acara gelar seni budaya virtual dalam rangka promosi potensi pariwisata Jawa Tengah. Pemirsa, tentunya tidak asing lagi dengan tagline Banjarnegara, The Heart of Central Java. Banjarnegara merupakan jantung wisatanya Jawa Tengah. Dulunya, kota Banjarnegara terkenal dengan kota kecil dan kota pensiunan. Banjarnegara kini memberikan sejuta harapan dengan berbagai keunikan budaya lokal, produk UMKM, dan puluhan potensi destinasi daya tarik wisata. Ada wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan. Tentunya didukung dengan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas dalam rangka pelayanan yang aman dan nyaman untuk wisatawan. Hijaunya alam dan hawa sejuk di Kota Dawet Ayu Banjarnegara membuat wisatawan semakin betah dan berlama-lama di Kabupaten Banjarnegara dan membuat kenangan yang terpatri dalam sanubari wisatawan yang hadir di Kota Dawet Ayu Banjarnegara. Pemirsa, ada satu pantun yang cantik untuk pemirsa yang pantas kita simak. Kalamakara berhiaskan intan dan permata, dibeli orang untuk menghias istana. Banjarnegara memiliki Kawah Sikidang dan Candi Arjuna, makanya dikagumi warga dunia. Pemirsa, saat ini kami akan mengajak Anda untuk menikmati sajian kami, pentas seni tari Dawet Ayu Banjarnegara yang merupakan ikon Kabupaten Banjarnegara dan gelar sendera tari legenda Kawah Sikidang yang ada di dataran tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara. Namun terlebih dahulu marilah kita ikuti bersama sambutan PLH Bupati Banjarnegara yang terhormat Haji Samsudin. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun Anda sekalian berada, kami semua warga Banjarnegara, sebuah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, kami selalu bangga dengan menyebut kabupaten kami adalah jantung Provinsi Jawa Tengah. Di bumi kelahiran kami dan di bumi di mana kami ini hidup, ternyata berkembang hasanah budaya yang tidak terhitung. Kemampuan para penduduk yang diwariskan pada generasi mudanya ternyata luar biasa. Andai Bapak Ibu sekalian hadir di Banjarnegara, kami siap memberikan suguhan tari Dawet Ayu Banjarnegara. Gadis-gadis yang cantik jelita mempersembahkan gerak yang lemah gemulai, menyajikan gambaran tentang bagaimana Dawet Ayu ini dibuat, diproduksi oleh masyarakat, dan disajikan semuanya untuk para tamu yang ada di Banjarnegara. Sungguh, ini adalah sebuah sajian yang sangat mempesona. Seterusnya, saudara-saudaraku sekalian, di bumi kelahiran kami pula ada sebuah tarian yang menggambarkan legenda Kawah Sikidang, bertutur tentang bagaimana kehidupan seorang resi, seorang tokoh, seorang pemuka masyarakat yang memiliki 3 orang putri dan putra. Pada satu ketika, putra-putrinya ini bertengkar, berebut sebuah barang mainan yang sebenarnya itu adalah titipan dari seorang dewa. Ketika sang ayah marah, barang itu kemudian diminta, dan karena demikian marahnya dia, dilemparlah cupu manik Astagina itu ke tengah telaga. Demikian inginnya putra-putri itu memiliki barang yang demikian dihargainya itu. 2 yang putra terjun masuk ke dalam telaga, berenang, kemudian menyelam.
Dan apa jadinya setelah keluar? Ternyata 2 orang ksatria bagus itu beralih rupa menjadi 2 ekor kera. Sedangkan putri yang cantik yang ada di pinggir telaga, merasa panas, dia kemudian membasuh mukanya dengan air telaga yang segar. Apa yang terjadi? Ternyata wajah cantiknya berubah menjadi wajah seekor kera betina. Ini legenda yang kami mempercayainya sebagai kisah yang turun-temurun diwariskan oleh leluhur kami di Banjarnegara. Saudara-saudaraku sekalian, tidak cukup hanya mengagumi karya seni itu. Ternyata ketika saudara-saudaraku sekalian ada di Banjarnegara, kami akan bisa menyajikan berbagai hal yang insya Allah membuat saudara-saudaraku semakin merasa tertarik dengan Banjarnegara. Kerajinan bambu dari Mandiraja menjadi sesuatu yang demikian mempesona. Bambu-bambu biasa, ternyata sentuhan seni tangan dari seniman-seniman Banjarnegara mampu mengubah bambu itu menjadi suguhan-suguhan penutup hidangan, penghias ruangan, tempat duduk, dan berbagai aksesoris lainnya. Datanglah ke Banjarnegara, tepatnya di Kecamatan Mandiraja, Desa Kertayasa. Saudara-saudaraku sekalian, apabila dari Mandiraja kita bergeser sedikit ke arah barat, sampailah kita di Desa Kelampok. Desa ini turun-temurun dari zaman dahulu kala, selalu dikenal sebagai desanya para pengrajin keramik. Ada keramik usaha karya, keramik mustika, keramik-keramik yang lain berjajar di sepanjang jalan, layaknya menyambut siapapun yang hadir untuk berkenan kiranya singgah sebentar menikmati keindahan keramik-keramik yang pada masa yang lalu dikirim sampai ke negeri Belanda, negeri Jepang, berbagai tempat yang tidak terhitung. Saudara-saudaraku sekalian, belum cukup itu. Wilayah Kecamatan Banjarnegara paling ujung, Kecamatan Susukan. Pada masa yang lampau, ada sebuah kademangan yang kita mengenalnya dengan nama Kademangan Gumelem. Daerah otonom yang disebut Kademangan memberikan keleluasaan pada masyarakatnya untuk menghasilkan sebuah karya seni berupa batik khas Gumelem Banjarnegara. Saksikan, nikmati, dan miliki karya dari para seniman yang ada di Gumelem, Kecamatan Susukan, Banjarnegara. Seterusnya masih ada lagi, belum cukup hanya kerajinan yang di depan. Di Desa Salamerta, Kecamatan Mandiraja, ada pembuat karpet kayu, menggandeng-gandeng butiran-butiran yang kecil dan pendek itu, dirangkai dengan bahan penyambung yang demikian kuatnya, maka terwujudlah pelapis ruangan yang lazim disebut dengan karpet. Karpet kayu Salamerta Mandiraja menyuguhkan keindahan yang tiada tara. Saudara-saudaraku sekalian, hadir di Banjarnegara dengan menyaksikan menggunakan mata saja belum cukup, karena sebenarnya kita akan menjadi lelah. Dan ketika lelah kita akan merasa haus, maka jangan hanya menonton sendera tarinya saja, minumlah dawet ayu Banjarnegara. Digelar di semua wilayah, disuguhkan bagi siapapun, dan yang luar biasa harganya sesuai dengan kemampuan kita. Hadir di Banjarnegara, minum dawet ayu, ada kepercayaan turun-temurun, siapapun yang meminum, maka dia akan bertambah muda usianya. Saudara-saudaraku sekalian, dengan dawet nampaknya kita belum terobati rasa lapar kita. Hadirlah di Desa Kelurahan Grandegan, Kecamatan Kota, Banjarnegara. Ada soto, jenis makanan yang bercampur antara daging dan kuah, dengan bumbu-bumbu yang khas Banjarnegara.
siapapun yang menikmati soto Krandegan Banjarnegara, dia pasti akan bertanya, mana yang lainnya? Saudara-saudaraku sekalian, demikian banyaknya hasanah makanan-makanan Banjarnegara. Satu lagi yang cukup terkenal dan tidak ada duanya, yang ada hanya di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Buah yang hanya tumbuh di situ, mungkin ini karunia yang maha kuasa, karena komplek Dieng dulu adalah komplek para pemeluk agama Hindu Siwa yang kemudian berkembang di Bali sana. Buah karika, ternyata cacahan-cacahan kecil dari buah itu, ketika kemudian sudah difermentasi, diperam, dan segala bumbu yang ada, menjadi makanan yang menyehatkan, minuman yang menyegarkan. Jangan lupakan karika Banjarnegara. Saudara-saudaraku sekalian, karika bersaudara erat dengan keripik kentang Banjarnegara. Kentang Dieng adalah kentang yang tidak ada duanya di dunia. Menjadi dua yang terbesar di negeri ini. Dan ketika itu sudah diubah menjadi serpih-serpih berupa keripik kecil, cita rasanya demikian sehat, dan ketika dimakan akan membuat siapapun merasa ketagihan. Saudara-saudaraku sekalian, hasanah kisah tentang berbagai hal yang ada di Banjarnegara, kalau hanya dituturkan dengan kata-kata dan rangkaian kalimat saja, belumlah cukup. Maka kami, semua keluarga besar yang ada di Banjarnegara menunggu kehadiran para bapak, ibu sekalian. Hadirlah di Banjarnegara, nikmati segala keindahan dengan mata kita yang jernih dan bening. Saksikan segala keunggulan, kerajinan tangan yang ada di Banjarnegara, dan jangan dilupakan nikmati jenis-jenis makanan yang tersedia di Banjarnegara. Insya Allah kita akan puas dan selalu berbahagia. Sampai ketemu lagi di Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan PLH Bupati Banjarnegara. Kayaknya pemirsa rada-rada tidak sabar lagi nih untuk menikmati gelar seni dari Kota Dawat Ayu Banjarnegara. Namun pemirsa, kita tengok terlebih dahulu potensi industri, pariwisata, produk UMKM, ekonomi kreatif, dan aneka kerajinan anyam bambu, kerajinan keramik kelampok, ada juga batik gumelem, ada wood carpet yang kualitas ekspor dari Banjarnegara, juga kuliner legendaris di Kabupaten Banjarnegara. Penasaran kan pemirsa? Ayo kita lihat lebih dekat lagi. Wah, sedulur kabeh, apa sing tak critakna mau? Nang kene anak kabeh. Kerajinan bambu. Wah, orang uyai nang Banjarnegara, persise nang desa Kertayasa, Kecamatan Mandiraja. Sentralnya nang kene. Ana 850 kepala keluarga sing gawe, macam-macam sing gawe. Kayak contohnya ana hiasan bambu. Kepring bae bisa nggo gawe lampu nempel nang dinding. Main pisan. Ki anggere iso pohlam sing remang-remang karo ngopi bengi. Wah, jos marko jos pokoke. Silane iki akeh banget. Nang jero kene. Ki sing dipasang nang pinggir dalan nasional. Persisnya nang Kecamatan Mandiraja, desane Kertayasa. Butuh yang mari ngene. Akeh banget pokoke. Pernah ora mungkin rek. Nah, ki sing dipajang nang mburi ngana apa? Acak mati. Banjarnegara mendunia.
Nah, ketemu karo keramik Kelampok Banjarnegara. Keramik Kelampok Banjarnegara wis terkenal anane keramik Kelampok mulai tahun 1950 itu persisnya nang Jalan Raya Kelampok, Kecamatan Kelampok, Kabupaten Banjarnegara. Nah, nang kene sekang bandara ora do. Bandara Sudirman mung 5 kilo tekan ngene. Rikat tekan ngene bisa borong keramik. Kang kota Kabupaten Banjarnegara 30 kilo ora do. Kang Dieng Perek jalur Dieng Banjarnegara keramik Kelampok. Keramik glasir, ciri khasnya coklat mengkilap. Dibakar 800 tekan 1200 derajat Celcius. Sing nomor loro keramik terakota. Nah, dibakar mung sepisan rok. Suhu 800 derajat Celcius. Contohnya kiye. Nah, keramik terakota dibakar mung sepisan rok. Tanpa glasir, tapi cantik. Yang nggo vas bunga. Pasang di rumah menjadikan lebih cantik. Nah. Poci buatan Kelampok keren di Kota Tegal, ini luar biasa untuk teh. Nah, kita cicipi dulu tehnya. Wih, jangan nikmat sekali. Keramik Kelampok Banjarnegara keren di Kota Tegal. Mantap. Wah, ini ketemu batik Gumelem Banjarnegara. Cerita tentang batik tidak asing lagi di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ratusan bahkan ribuan batik yang ada di Indonesia. Tapi cerita tentang batik yang luar biasa, yaitu batik Gumelem Banjarnegara, persisnya di Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, dari kota Banjarnegara 35 km, dan kalau dari Bandara Sudirman hanya 10 menit sampai di sentra batik di Desa Gumelem. Ada 2 desa, Gumelem Kulon dan Gumelem Wetan, yang memproduksi batik Gumelem. Batik Gumelem dengan berbagai corak dan warna, tentunya warnanya sangat elegan, eksklusif sekali, dan dipercaya banyak orang. Siapa saja yang pakai batik Gumelem akan kelihatan lebih wibawa. Dan untuk kalangan milenial juga ada batik tersendiri seperti motif Dawet Ayu, dan ini sangat cocok sekali. Kemudian berbicara tentang batik Gumelem, banyak sekali motif yang ada di Desa Gumelem, seperti halnya motif Dawet Ayu, kemudian Pring Sedapur, Udan Liris, Rujak Senre, dan masih banyak puluhan, bahkan ratusan motif batik Gumelem yang diproduksi. Ada 6 klaster di Desa Gumelem Kulon maupun Gumelem Wetan di Kabupaten Banjarnegara. Batik Gumelem dipercaya banyak orang, siapa yang pakai akan kelihatan
lebih wibawa. Batik Gumelem, Kabupaten Banjarnegara, luar biasa. Saya sekarang berada di CGK, tempat pengrajin karpet kayu, sangat luar biasa. Berbicara Banjarnegara, tidak hanya dawat ayu, kemudian keramik Lampok, batik Gumelem, dan banyak lagi. Seperti halnya kita sampai di pengrajin karpet kayu, wood carpet. Nah, ada satu produk namanya apa ini? Table runner. Table runner. Di table runner ini untuk budayanya orang Barat. Kenapa orang Barat? Karena produk ini ternyata sudah ekspor ke luar negeri. Amerika, Australia, Turki, Jepang, dan lain sebagainya. Ada beberapa negara yang sudah diekspor dari barang-barang ini, dan ternyata ini terbuat dari limbah kayu jati, di mana pengrajin-pengrajin ini sangat mengangkat ekonomi yang ada di Desa Salamerta, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Selain tempat alas makan ini berarti untuk tempat lauknya ya. Tempat lauknya, misalnya ini lauk pauknya di sini, ada mangkok dan sebagainya. Kemudian, nah seperti ini. Ini namanya coaster ya. Coaster, ini satu set coaster ini untuk tempat tatakan cangkir kopi atau teh gitu ya. Ini. Kemudian ada lagi ini namanya flash mat ya. Flash mat di mana kalau orang makan di meja makan ini satu orang berarti satu flash mat. Tempat piring, kemudian ada sendok, garpu dan sebagainya. Ini sangat luar biasa sekali produk yang ada di Kabupaten Banjarnegara dan sudah ekspor. Kemudian ada lagi wood carpet atau karpet kayu. Ini produk unggulannya yang pertama di Kabupaten Banjarnegara. Ini yang ada di sekeliling saya ini, wood carpet. Ini ukurannya berapa ini? 170 240. Ini bisa untuk karpet. Kemudian ada lagi bed mat ya. Ada bed mat. Bed mat ini dipasang di kamar, di dekat kamar mandi. Berarti pintu keluar kamar mandi ada karpet, kesetnya istilahnya keset. Ini produk-produknya sangat luar biasa dan sangat mengangkat ekonomi UMKM di Kabupaten Banjarnegara.
Nah, pemirsa, setelah melihat lebih dekat lagi Kabupaten Banjarnegara dengan keunikan dan keragaman seni budaya Kabupaten Banjarnegara memang mendunia. Pemirsa, tentunya sangat menarik untuk dilirik dan diulik. Selain produk UMKM, kami juga memiliki kuliner legendaris seperti soto Krandegan yang ada sebelum negeri ini merdeka. Dan khas kuliner Banjarnegara, minuman tradisional Dawet Ayu Banjarnegara yang dipercaya banyak orang. Minum 1 gelas Dawet Ayu usianya akan kelihatan muda 5 tahun. Dan kuliner Banjarnegara Dawet Ayu ini pada tahun 2020 telah meraih kesuksesan yang besar dalam Anugerah Pesona Indonesia juara 1 minuman tradisional terpopuler dan juara favorit minuman orang Indonesia tentunya. Dan pemirsa, Dawet Ayu ini ada di mana-mana. Pemirsa, kalau ke Banjarnegara, otet-otet Dawet Ayu sudah tersiapkan di sepanjang Kabupaten Banjarnegara. Pemirsa, kita simak bersama gelar tari Dawet Ayu Banjarnegara.
Saat ini kita sedang menyaksikan tarian Dawet Ayu. Tarian Dawet Ayu ini merupakan tarian yang menunjukkan ciri khas Banjarnegara dari sisi kuliner, yaitu minuman Dawet Ayu yang sudah sangat terkenal di seantero Indonesia. Tarian Dawet Ayu ini menggambarkan bagaimana proses Dawet Ayu itu dibuat dan juga bagaimana kesegaran dari Dawet Ayu Banjarnegara. Dan sungguh sangat berbangga tarian Dawet Ayu ini dihadirkan di salah satu potensi wisata yang sangat jauh dari ibu kota Kabupaten Banjarnegara, kurang lebih 50 km. Tarian Dawet Ayu digelar di Pemandian Kalianget Mangunan, Kecamatan Kalibening. Mari kita saksikan potensi Banjarnegara dari sisi budaya dan juga kuliner, yaitu Dawet Ayu Banjarnegara.
Cerita tentang daya tarik wisata Kabupaten Banjarnegara tentunya tiada ujungnya. Mulai dari air terjun Curug Pitu, Curug Sikopel, Curug Peletuk, Curug Surga Giritirta, dan Curug Kasinoman. Keunikan yang lain adalah Taman Satwa Seruling Mas Interaktif Zoo, Surya Yuda Park, dan rafting Sungai Serayu. Adapun keunikan dataran tinggi Dieng merupakan destinasi wisata yang terdiri dari 2 zona, di mana masing-masing zona ada keunikan dan storytelling yang mendecak memukau wisatawan. Dan di zona 2 ada Telaga Merdata, Sumur Jalatunda, Telaga Merdata di mana ceritanya Cupu Manik Astagina merupakan pusaka kedewataan pada zamannya. Sumur Jalatunda dipercaya orang siapa yang melempar batu dari tepi sampai ke tepian, keinginan cita-citanya akan terkabul dan merupakan gerbang menuju Laut Selatan. Adapun di zona 1 terdapat kompleks Candi Arjuna yang terdiri dari Candi Semar, Candi Puntadewa, Candi Sri Kandi, dan Candi Sembadra. Museum Kailasa tempat menyimpan artefak Candi Hindu kuno pada abad ke-9. Dan ada juga kompleks pemandian Dharmasala. Dan satu yang unik yang sekarang lagi viral adalah Kawah Sikidang, Kabupaten Banjarnegara yang terkenal dengan jembatan kayangannya. Dan legenda Kawah Sikidang.
Selamat pagi, salam pemirsa. Saya berada di kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng, Banjarnegara. Persisnya di kawasan Kawah Sikidang, Banjarnegara yang menjadi ikonik wisata di Dataran Tinggi Dieng, Banjarnegara. Selain uniknya Kawah Sikidang, terdapat bootwalk ataupun jembatan kayangan yang viral di media sosial saat ini. Berbicara tentang Kawah Sikidang, sangat menarik sekali dan tentunya didukung legenda Kawah Sikidang. Bercerita tentang legenda Kawah Sikidang adalah seorang putri, Sinta Dewi yang namanya, berada di Kerajaan Megah di Dataran Tinggi Dieng, Banjarnegara. Selanjutnya, Sinta Dewi dengan kecantikannya yang luar biasa, kecantikannya sudah terkenal sampai di kerajaan di luar kawasan Dataran Tinggi Dieng. Namun, Sinta Dewi belum ada satu orang lelaki pun yang berhasil meminangnya karena persyaratannya yang begitu berat dengan banyaknya persyaratan harta yang diajukannya. Adalah seorang pangeran Kidang Garungan dari salah satu kerajaan yang berada di tanah Jawa, berusaha melamar Sinta Dewi dan tertarik dengan kecantikannya. Dia percaya, yakin dengan kekayaannya bisa memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Sinta Dewi. Kemudian Kidang Garungan mengutus punggawanya menuju ke Dataran Tinggi Dieng untuk melamar Sinta Dewi. Mendengar lamarannya diterima, maka Kidang Garungan lantas membuat rencana untuk melangsungkan pernikahannya. Di saat hari pernikahan tiba, Kidang Garungan beserta rombongan tiba di kerajaan di mana Sinta Dewi tinggal di Dataran Tinggi Dieng. Namun seketika Sinta Dewi terkejut dan terperanjat karena ternyata Kidang Garungan, pangeran yang bertubuh manusia berkepala kidang. Kemudian Sinta Dewi mengajukan satu persyaratan lagi karena dalam benaknya Sinta Dewi tidak mau dipersunting, istri oleh seorang manusia berkepala kidang. Dengan mengajukan satu syarat yaitu untuk membuatkan sumur air bersih untuk kemakmuran rakyatnya. Dan harus dikerjakan sendiri dalam waktu 1 malam dan harus selesai sebelum fajar menyingsing. Syarat diterima oleh Kidang Garungan karena saking tresna cintanya Kidang Garungan kepada Sinta Dewi. Pada saat menggali sumur tersebut dengan kesaktiannya, tangan dan tanduknya menggali sumur tersebut, Sinta Dewi terkejut karena hampir pagi ternyata sumur akan terselesaikan menjelang fajar menyingsing. Kemudian Sinta Dewi mengutus para dayang-dayangnya untuk menimbun dan berusaha memusnahkan Kidang Garungan dan berusaha membunuhnya karena Sinta Dewi tidak mau diperistri oleh Kidang Garungan, manusia berkepala kidang. Kemudian Kidang Garungan terperanjat dan kaget. Kenapa Sinta Dewi menimbunnya? Kemudian Kidang Garungan marah dan mengutuk pada Sinta Dewi. Hai Sinta Dewi, kamu, saya kutuk, keturunan kamu nanti akan berambut gembel. Dan kawah ini akan meledak dengan terciptanya Kawah Sikidang, Banjarnegara. Pada kesempatan hari ini, saya berada di objek wisata Kawah Sikidang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Latar belakang saya yaitu sendera tari yang tadi baru saja ditarikan, yaitu legenda Kawah Sikidang. Kegiatan hari ini merupakan bagian dari kegiatan Duta Budaya yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah. Karena kondisi masih pandemi, kegiatan dilaksanakan virtual. Sendera tari legenda Kawah Sikidang menceritakan bagaimana sejarah, cerita, mitos Kawah Sikidang, sebuah kawah yang sangat eksotis yang ada di Banjarnegara. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama menyaksikan sendera tari tersebut dan tentunya lokasi wisata Kawah Sikidang ini benar-benar sangat menarik untuk dikunjungi wisatawan. Nah, karena itu kami tunggu kehadiran
para wisatawan untuk hadir di Dieng ini, tidak hanya menikmati objek wisata Sikidang, tetapi juga objek wisata lainnya. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama menyaksikan sendera tari legenda Kawah Sikidang. Sukses untuk budaya Indonesia, sukses untuk budaya dan wisata Banjarnegara.
Sinto Dewi, kau telah mengkhianatiku. Dengan api kemarahan yang ada di dalam tubuhku, sumur ini akan kuubah menjadi Kawah Sikidang.
Pemirsa, demikian tadi gelar seni budaya Kabupaten Banjarnegara. Tentunya sangat menarik, memang Kabupaten Banjarnegara benar-benar mendunia. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.